Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikramul Islam. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan berbagi atau mempresentasikan tugas mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya membuat presentasi mengenai proposal skripsi saya dengan judul Analisis Sentimen pada Media Sosial Twitter terhadap Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Negara menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Dosen pengampu saya yaitu Dr. Wahyudi Setiawan, Eskom, Mkom. Materi presentasi yang akan saya paparkan ada 6 pembahasan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan dan manfaat. Yang keempat, batasan masalah. Yang kelima, tinjauan pustaka. Dan yang terakhir diagram sistem. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Mengapa saya memilih topik analisis sentimen terhadap kebijakan pemindahan ibu kota? Nah, mungkin secara singkat latar belakangnya seperti ini. Semakin banyaknya pengguna media sosial di Indonesia membuat masyarakat semakin mudah untuk menyampaikan pendapatnya ke publik. Salah satu media sosial yang populer adalah Twitter. Menurut sebuah kalimat yang saya kutip dari suatu jurnal dengan penelitian yang sama, Twitter merupakan media sosial paling populer dalam hal menyampaikan sebuah opini. Masyarakat bebas menyampaikan opini ke publik mengenai hal apapun termasuk kebijakan pemerintah. Salah satu contohnya adalah kebijakan pemindahan ibu kota negara. Opini yang muncul dari masyarakat tentunya dapat berguna bagi pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengetahui sentimen dari masyarakat melalui Twitter tersebut, kita dapat menggunakan analisis sentimen. Secara singkat, analisis sentimen adalah kegiatan pengumpulan teks dari tulisan-tulisan atau dokumen-dokumen untuk diklasifikasikan dan dianalisis jenis-jenis sentimennya. Pembahasan yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana opini masyarakat melalui Twitter terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara. Jadi, bagaimana sih opini masyarakat yang disampaikan melalui Twitter terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana pra-proses yang dilakukan pada data Twitter yang akan dijadikan sebagai data model. Jadi, bagaimana data yang kita gunakan itu di pra-proses terlebih dahulu sebelum dijadikan data untuk model. Rumusan masalah yang ketiga, bagaimana arsitektur model yang akan dibuat untuk analisis sentimen tweet di Twitter. Pembahasan yang ketiga, tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan dulu. Tujuan yang pertama, mengetahui opini masyarakat melalui Twitter terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara. Jadi, kita bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih opini yang masyarakat tulis melalui Twitter atau yang masyarakat sampaikan melalui Twitter terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara. Tujuan yang kedua, mengetahui pra-proses data Twitter sebelum digunakan sebagai data untuk model. Yang ketiga, mengetahui arsitektur model yang digunakan dalam analisis sentimen Twitter. Jadi, kita dapat mengetahui bagaimana sih arsitektur itu dibuat, maksudnya bagaimana sih arsitektur modelnya dalam melakukan analisis sentimen ini. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat yang pertama, tentunya memperoleh informasi mengenai bagaimana opini masyarakat pengguna Twitter terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara. Manfaat yang kedua, sebagai media pendukung untuk mendapatkan feedback dari masyarakat untuk proses pengambilan keputusan. Jadi, adanya analisis sentimen ini, kita dapat mengetahui feedback dari masyarakat yang tentunya feedback dari masyarakat tersebut yang berupa sentimen atau opini-opini dapat dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. Batasan masalah. Batasan masalah di sini digunakan untuk
agar penelitian tidak terjadi penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah penelitian. Batasan masalah yang pertama, luas lingkup penelitian hanya pada analisis sentimen pengguna Twitter terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara. Jadi yang diteliti di sini adalah opini masyarakat yang muncul di Twitter terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara. Batasan masalah yang kedua, informasi yang disajikan yaitu berupa jumlah opini atau komentar positif dan negatif di Twitter terhadap kebijakan pemindahan ibu kota negara. Batasan masalah yang ketiga, pengambilan data untuk penelitian ini direncanakan dilakukan selama 3 bulan. Pembahasan yang kelima, kajian pustaka. Yang pertama, definisi dari analisis sentimen. Analisis sentimen disebut juga opinion mining, yaitu kegiatan untuk mengekstrak, mengolah, dan mempelajari data teks untuk kemudian dijadikan sebuah informasi. Jadi data yang kita miliki, kita proses untuk dijadikan sebuah informasi baru. Yang kedua, Naive Bayes Classifier. Naive Bayes Classifier adalah algoritma perhitungan peluang dan statistik yang diciptakan oleh Thomas Bayes yang digunakan untuk klasifikasi teks serta menjadi salah satu metode machine learning. Nah, metode Naive Bayes Classifier ini yang akan saya gunakan dalam proses pengklasifikasian opini masyarakat melalui Twitter tadi. Yang ketiga, crawling data. Nah, crawling data ini seperti proses pengambilan data dari sebuah web. Di sini, karena studi kasusnya opini masyarakat di Twitter, jadi crawling datanya melalui web Twitter dengan memanfaatkan API Twitter, fitur API Twitter yang sudah disediakan oleh Twitter. Pre-processing data. Secara sederhana, pre-processing data itu adalah proses memperbaiki susunan data atau struktur data dan membuang data-data yang tidak diperlukan. Pembahasan yang terakhir adalah diagram alur sistem, yaitu proses jalannya sistem dari awal sampai menghasilkan outputnya. Ada 4 aktivitas di sini, ada penyiapan data, ada input, ada tahap proses, ada output. Untuk penyiapan data, tahap yang pertama adalah crawling data. Seperti tadi, crawling data adalah pengambilan data. Di sini mengambil data dari Twitter dengan memanfaatkan APK. Untuk tahap yang kedua itu autentifikasi token. Nah, token di sini yang dimaksudkan adalah APK dari Twitter tadi, yang bisa kita ambil dari web developer Twitter. Kemudian setelah data Twitter diperoleh, kemudian diinputkan dan masuk ke dalam tahap proses. Tahap proses yang pertama adalah pre-processing data, di mana data Twitter yang kita inputkan sebelumnya harus di pre-processing terlebih dahulu. Pre-processing ini adalah proses mungkin sederhananya adalah membersihkan data, di mana data yang awalnya susunannya apa adanya berantakan. Di pre-processing data ini kita atur lagi datanya, kita bersihkan dan perbaiki. Kemudian juga dapat membuang data-data yang tidak diperlukan. Kemudian setelah data di pre-processing, kemudian masuk ke dalam algoritma perhitungan Naive Bayes. Pada perhitungan algoritma Naive Bayes ini merupakan proses terakhir dan setelah itu selesai. Dari perhitungan algoritma Naive Bayes ini akan menghasilkan output sentimen positif dan sentimen negatif, di mana kedua output ini akan divisualisasikan sesuai dengan keinginan. Mungkin sekian pemaparan tentang tugas kuliah mata kuliah metodologi penelitian yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.